Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa apa kabar Indonesia Medan TV One. Pada hari ini kembali lagi di program 1 jam lebih dekat bersama saya Novri Afandi, tentunya untuk berbincang-bincang mengenai para tokoh, mulai dari aktivitas kesehariannya, prestasi dan lain sebagainya, tentunya untuk mengenalnya lebih dekat. Nah, pada hari ini saya kedatangan salah satu tokoh muda Sumatera Utara, di mana seseorang ini memiliki karakter yang energik, cerdas dan luar biasa, seorang akademisi yang di usia muda sudah menjadi pemimpin di salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera Utara. Langsung saja kita panggilkan inilah Dr. Murianto Amin, SOS MSI, Rektor Universitas Sumatera Utara. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Novri. Makasih. Ya, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Bagaimana Pak kesehariannya sekarang nih? Sudah menjadi rektor yang baru di Universitas Sumatera Utara. Kita banyak pekerjaan, banyak yang dipikirin karena tuntutan sekarang ini. Saya buka ini ya, boleh? Ya, silakan Pak. Ya, karena sekarang ini kan kita banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama pandemi COVID ini. Tapi tuntutannya itu menambah terus. Ya. Ruang gerak berkurang, tapi tuntutannya terus harus kita penuhi. Jadi di sela-sela keterbatasan itu, maka kita harus banyak yang kita lakukan ya. Ide-ide kreatif yang harus kita terus kembangkan, diskusikan tiap hari. Dan ini yang menjadi tantangan kita ini. Agak sulit lah di masa-masa pandemi ini. Ya. Sebelumnya Bapak juga merupakan seorang dekan ya Pak ya? Ya. Di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Sumatera Utara. Dan perbedaannya apa sih Pak? Setelah menjadi dulunya seorang dekan, hanya memimpin salah satu fakultas, sekarang sudah memimpin seluruh fakultas nih Pak di Universitas Sumatera Utara. Perbedaannya itu cuma satu ya. Satu paling prinsip. Apa itu Pak? Keputusan itu mempengaruhi banyak orang. Kalau dulu jadi dekan, itu authority full-nya itu mesti apa ya? Kalau misalnya presentasi ya 50%. Kalau sekarang sudah 100%. Jadi keputusan rektor itu mempengaruhi maju atau tidaknya universitas ini berkembang atau semakin sempitnya universitas ini. Itulah bedanya. Iya. Hanya satu berarti Pak ya? Hanya pada keputusan, satu keputusan. Keputusan yang mempengaruhi banyak orang dan nasib orang banyak juga. Kalau dekan dulu kan implementator. Jadi dia melaksanakan keputusan. Kalau sekarang kita yang mengkreat keputusan itu yang menjadi kita harus berhati-hati. Perbedaannya sangat mencolok ya Pak ya? Oh ya, itu yang menjadi penting untuk kita sikapi agar tidak salah mengambil keputusan. Itu yang lain ya biasa aja lah kalau menurut saya. Ya selain menambah pekerjaan yang lebih banyak daripada dekan, kira-kira gitu. Saat ini Bapak masih menjadi seorang dosen? Masih dekan ini sekarang. Masih dekan juga Pak? Masih dekan, nanti bulan Mei ini nanti, karena kita nggak ada aturannya untuk melepas ya. Tapi di situ kan ada WD 1, tanggung jawab masih penuh ke saya sebagai dekan FISIP. Bulan Mei ini berakhir, insya Allah tanggal 18 Mei ini sudah ada pergantian dekan baru. Dan hanya terfokus pada satu jabatan sebagai seorang rektor? Ya, pemirsa, Dr. Murianto Amin ini menempuh pendidikan S1 di ilmu administrasi ya Pak ya, di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia ya Pak ya, di program studi ilmu politik ya Pak ya. Berarti sudah sangat handal untuk di dunia perpolitikan. Nanti kita akan membahas juga mengenai dunia perpolitikan di Indonesia. Dan yang salah satu yang menarik dari Pak Dokter ini, pemirsa, beliau merupakan seseorang yang rajin berolahraga ya Pak ya. Iya, betul tidak Pak? Betul itu, kalau itu betul. Jadi setiap hari itu memang harus paling enggak menggerakkan badan. Rutinnya sih jogging, jogging 30 menit. Sudah habis 30 menit itu rasanya meskipun tidur jam berapa malamnya itu, tapi tetap saya upayakan tiap hari ada 30 menit untuk jogging. Nah, selama puasa ini saya kurangi ya. Makanya seminggu 2 kali. Tapi tetap ya Pak, meskipun kita sudah berpuasa, Bapak tetap aktivitas olahraga tetap di paling nggak ke kantor ini ada 3 tangga dan nggak pernah pakai lift. Dan itu tetap dilaksanakan di pagi hari Pak? Di pagi hari, kalau nggak sempat pagi, sore. Tapi sore jarang sih, karena sore sudah padat kegiatan untuk yang lain ya. Makanya saya upayakan pagi untuk jogging itu. Dan Pak Dr. Murianto Amin ini juga merupakan seorang rektor termuda sepanjang sejarah yang ada di Universitas Sumatera Utara. Ini betul tidak Pak? Ya seterusnya begitu ya. Pak, saya usia 46 sekarang. Ada dulu kalau nggak salah Pak Profesor Hairudin itu 49 atau
kalau nggak salah saya 49 menjadi rektor. Dan di usia 49 itu dia rektor terlama ya. Itu terlama. Sampai 15 tahun. Karena waktu itu ada posisi perubahan dari Satker menjadi PTNBH. Itu saya catatannya begitu. Saya 46, dia 49, almarhum. Sudah almarhum. Bapak sebagai rektor termuda di Universitas Sumatera Utara, kira-kira visi misi apa yang akan Bapak berikan nih Pak untuk Universitas Sumatera Utara ke depannya? Tentunya terdapat perbedaan ya dengan old mind ataupun pemikiran oleh rektor-rektor terdahulu, dan Bapak sekarang sebagai rektor termuda, seperti apa Pak kira-kira yang akan dilakukan untuk usul? Kebetulan kita perlu belajar dari para senior-senior kita ya. Belajar untuk pengalaman mereka itu kayak apa. Setiap orang pasti punya dunianya sendiri. Tapi bukan berarti bahwa dunia yang sudah dialami oleh orang lain itu tidak begitu penting bagi kita. Karena itu membuat kita menambah semacam experience learning ya, pembelajaran pengalaman yang tidak didapat oleh banyak orang kecuali dia memimpin. Jadi ciri khas pemimpin itu kan mengalami banyak persoalan lalu kemudian menyelesaikan masalah itu. Dan itu punya trik sendiri. Jadi para senior itu kita belajar itunya. Kita belajar kayak apa kalau ini ada masalah terus kemudian dia ngambil sebuah putusan lalu menyelesaikan masalah itu. Gimana triknya itu? Ya, itu yang berharga bagi para senior. Dan saya sebut bahwa tadi di setiap time ini pasti punya kekhasan, pasti punya perbedaan. Nah sekarang perbedaannya memang sangat cukup signifikan ya. Misalnya periode kepemimpinan dulu dengan sekarang. Revolusi Industri 4.0 itu menyebabkan ada perubahan cara memimpin dan cara menyelesaikan masalah. Karena perubahannya tidak mudah untuk diprediksi, lalu kemudian sangat cepat. Lantas kita harus segera juga merespon perubahan di dalam yang kadang-kadang ketika kita merubah di dalam ini, orang masih berpikiran yang lama. Itu tantangan yang mengubah yang lama menjadi baru itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi contoh misalnya seorang dosen yang begini, dia mengajar di kelas itu bercerita tentang textbook atau menyampaikan isi buku itu, teori gitu Pak. Teori lah ya, saya tidak sebutnya, tapi menceritakan, mencatat isi buku, memindahkannya ke mahasiswa. Dan itu saya pernah alami waktu saya kuliah di sini. Lalu kemudian kita bilang bahwa itu sudah jadul, kira-kira gitu ya, itu sudah tidak perlu lagi. Sudah cara lama begitu Pak? Nah, sudah cara lama. Cara baru sekarang adalah memberikan pada mahasiswa kebebasan untuk, Anda mau apa? Anda sukanya apa gitu. Lalu yang bisa dilakukan oleh seorang dosen adalah memberikan rel, rambu saja, rambu. Loh, kalau Anda suka ini, Anda harus kemari, harus perginya ke sini. Gitu. Sudah mengarahkan begitu Pak ya? Iya, tapi konten apa yang ada di sini, ini itu apa, ini itu isinya apa, nggak perlu dijelaskan oleh seorang dosen lagi, karena itu sudah menjadi informasi yang gampang didapat sebagai sebuah clue untuk seorang mahasiswa gitu. Iya, dia cari sendiri. Nah, ketika dia cari sendiri, sebenarnya seorang dosen itu mendapat kemudahan karena dia dapat informasi dari mahasiswanya. Itu yang perubahan sekarang terjadi. Nah, kalau misalnya old style-nya tidak diubah dengan cara yang baru, maka mahasiswanya itu akan hopeless. Kenapa hopeless? Ya dia merasa, saya ini kenapa diaturnya gitu. Jadi hubungan antara dosen dan mahasiswa sekarang ini dengan dulu itu udah berubah, relasinya sudah berubah. Jadi nggak ada lagi yang namanya power relationship antara dosen dengan mahasiswa, nggak ada. Yang terjadi adalah sekarang mitra relation ya, bukan power relation. Mahasiswa gitu, Pak. Iya, jadi menjadikan mahasiswa sebagai rekannya untuk membicarakan satu proyek mengenai penyelesaian masalah masyarakat. Iya, berarti saat ini gitu. Baik itu dosen maupun mahasiswa diberikan kebebasan untuk kembali menambah kemampuan gitu Pak ya. Iya, dengan caranya sendiri. Jadi nggak usah terkungkung oleh aturan dosen itu. Juga mahasiswa harus sadar bahwa dia ada di dunia akademik yang meskipun kebebasan itu
harus diberikan, tapi ada aturan, ada real. Baik. Kira gitu. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang mengenai sedikit perjalanan Pak Rektor sebagai Rektor termuda dan juga perubahan-perubahan yang akan dijalankan ya Pak di Universitas Sumatera Utara ini di tangan Rektor termuda yang ada di Universitas Sumatera Utara ini. Saya akan kembali di program 1 jam lebih dekat. Nanti kita akan membahas mengenai kiat-kiat menjadi seorang Rektor muda dari Pak Dr. Munanto Amin. Setelah yang berikut. Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore, live di TV One. One Bright MMA, Sabtu jam 10 malam di TV One. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Medan dalam program 1 jam lebih dekat bersama Dr. Wuryanto Amin, SSMSI. Nah tadi kita sudah berbincang mengenai perjalanan Pak Rektor sebagai Rektor termuda dan juga visi misinya untuk Universitas Sumatera Utara. Dan kali ini saya juga akan kembali mengulik mengenai sejarah ataupun perjalanan Pak Rektor sebagai Rektor termuda mulai dari sebelum dan juga sesudah ya Pak ya, kiat-kiat seperti apa yang Bapak lakukan ketika akan mencalonkan sebagai Rektor dan saat ini sudah menjadi Rektor Pak. Kira-kira apa? Ya, saya ini orang ilmu sosial ya, sebenarnya nggak ada dalam benak saya dari awal itu untuk bisa jadi dekan, untuk jadi Rektor. Ya. Yang saya mau waktu itu kan menjadi pengajar yang baik, terus bisa menulis, kira-kira gitu ya. Jadi pada waktu mau direktor ini sebenarnya teman-teman yang mengusulkan waktu itu. Nah, prosesnya terus berjalan, dan saya mikir juga waktu itu, ini kan berat ya, jadi kadang-kadang nanti nggak bisa lagi ngajar, itu udah sangat sempit waktunya, apalagi menulis, udah pasti nggak akan bisa banyak waktu yang diluangkan. Lalu karena dorong-dorongan teman-teman ini, dan kemudian ya ada semacam insight bagi saya waktu itu mengenai proses perubahan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang dari luar USU. Oh ini harus begini, ini harus begini. Saya melihat di dalam, kenapa nggak dicoba ya biar ide ini bisa cepat realisir. Meskipun di PISIP sudah saya lakukan beberapa terobosan-terobosan yang berkaitan dengan misalnya layanan yang digital dan seterusnya, yang itu kadang-kadang perlu memang orang yang bisa tune in itu ya, maksudnya input di situ. Akhirnya saya putuskan untuk oke, kita maju, lalu kemudian menggalang, biasa dalam proses politik ya, ada namanya choice, itu. Nah, itu choice itu penting, pasti ada pembelahan, pasti ada perbedaan. Ada kubu-kubu gitu. Pasti ada, itu dalam proses. Karena di kampus ini juga ternyata proses politik di kampus itu juga hampir sama dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya kayak pilkada itu seperti ya begitu, karena memang kita dalam demokrasi ini harus bisa memahami atau menerima perbedaan, kemudian menerima hasil dari sebuah kompetisi, karena kompetisi itu harus menentukan mana yang menang dan yang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kita belajar untuk itu, berkompetisi secara sehat, lalu menghormati hasil dari kompetisi itu, yang menang menghargai yang kalah menghormati yang menang. Berlapang dada intinya. Gitu. Harus begitu ya. Jadi kita memang baru beberapa kali melakukan proses ini. Mudah-mudahan kedepannya itu sudah terbiasa. Pada saat pemilihan boleh ada pembelahan karena itu choice. Tapi sudah itu ya sudah,
kompetisi sudah selesai, baru kita kembali membaur. Nah, setelah menjadi rektor, terpilih menjadi rektor, jadi saya pernah kadang-kadang guyon gitu ya. Begini, orang ilmu sosial itu perspektifnya banyak. Ya. Jadi dia melihat satu putusan itu membawa manfaat bagi orang banyak enggak? Berbeda dengan misalnya orang-orang ilmu eksak. Ya. bukan menafikan, tapi ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Kelemahan ilmuwan sosial itu dia tidak bisa menjawab secara langsung kebutuhan masyarakat secara cepat ya. Itu nggak bisa. Sebagai contoh misalnya, ketika pandemi ini, vaksin itu kan sekarang sedang dicoba ditemukan terus-menerus meskipun sekarang sudah, tapi belum permanen kan? Ya. Itu tugasnya siapa? Tugasnya dokter, tugasnya farmasi, orang apoteker ya. Terus kemudian juga tugasnya ahli gizi. Ada beberapa yang di situ ya. Itu kan nggak ada orang ilmu sosial. Tapi ketika vaksin ini sudah ditemukan, kemudian pertanyaan, bagaimana vaksin ini bisa berguna? Jadi seorang dokter, seorang apoteker atau farmasi, atau kemudian juga seorang ahli-ahli kimia dan seterusnya itu, tugasnya selesai menemukan vaksin itu. Hanya sebatas itu? Iya. Tapi vaksin itu bisa bermanfaat, itu tugasnya kami orang ilmu sosial. Bagaimana vaksin ini juga masyarakat mau menggunakannya juga. Iya. Jadi sama juga misalnya banjir ya. Seorang ahli insinyur banjir atau teknik sipil dan seterusnya di situ itu menemukan bagaimana mengatasi banjir. Ya sudah cukup di situ. Tetapi bagaimana temuan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu urusan orang ilmu sosial. Sama juga dengan begini. Jadi mana yang riset ini, riset di kedokteran, riset dari teknik, riset dari macam-macam itu, kita satuin, bagaimana biar manfaatnya lebih banyak, itu kasih sama kami orang ilmu sosial gitu. Jadi, nah, ya ini plus minusnya, sehingga ketika memimpin, ya orang ilmu sosial itu bisa kemudian relatif lebih banyak bisa menyenangkan orang-orang yang lain yang tadi perbedaannya masih ada. Nah, sejauh ini Pak di Universitas Sumatera Utara sudah Bapak lakukan sebagai orang ilmu sosial seperti tadi pembauran ataupun menyosialisasikan program-program ataupun temuan dari ilmu-ilmu eksak, seperti apa Pak? Ya, 3 bulan ini masih kita yang namanya proses konsolidasi. Konsolidasi itu berarti kan proses penyamaan persepsi dulu. 3-6 bulan, biasanya begitu waktunya. 3-6 bulan proses konsolidasi. Nah, proses konsolidasi ini untuk yang tadi berkaitan dengan kinerja riset, ya, misalnya sebagai contoh kinerja riset. Ini saya mau bilang sama para peneliti ya, kita punya banyak gap ini. Ada gap yang cukup besar antara peneliti di bidang ilmu medicine ya, terus kemudian ilmu eksak lainnya, yang lebih banyak orang yang atau dosen-dosen yang aktif di sini ketimbang dosen-dosen ilmu sosial. Ini ada gapnya ini. Saya nggak mau ada gapnya ini terus melebar. Saya mau ini bisa sama, seimbang. Lalu kemudian saya bilang harus ada penelitian kolaboratif. Penelitian kolaboratif itu, jadi kadang tadi yang saya sebut ya, orang eksak itu harus menggunakan orang ilmu sosial agar risetnya itu bisa bermanfaat. Sehingga penelitian kolaboratif ini mau saya buat rekayasanya agar satu produk yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat itu harus ikut orang ilmu sosial, sehingga kesenjangan yang tadi ini bisa kita kurangi. Bisa diatasi begitu Pak? Bisa diatasi. Orang ilmu sosial kan malas menulis. Yang dia bisa apa? Dia cuma lebih banyak itu bisa berbicara, how to convince bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dia mau. Kan cuma to talk ya, bukan kadang-kadang agak sulit dia untuk menulis. Ini yang mau saya dorong, kolaborasi antara eksak dan ilmu sosial agar riset kolaboratif ini itu menyelesaikan kesenjangan yang terjadi. Produktivitas orang eksak untuk menulis itu kan lebih tinggi daripada ilmu sosial. Itu yang mau saya lakukan. Apakah kemudian bisa atau tidak? Ini lagi saya coba. Karena sekarang saya dalam proses konsolidasi. Nanti kita lihat hasil itu tahun depan. Tahun ini mau saya paksa untuk bisa mengurangi kesenjangan itu.
dan temuan dari sebuah riset itu bisa aplikatif ya, atau bisa lebih diterapkan di dalam pengambilan keputusan, misalnya pengambil kebijakan. Jadi pemerintah itu juga bisa menggunakan hasil riset dari Universitas Sumatera Utara untuk kepentingan pemerintah. Ya, jadi bukan hanya di lingkup kampus, tapi juga untuk lingkup pemerintahan daerah, begitu Pak? Iya, jadi bukan hanya riset itu berakhir di jurnal, berakhir di laporan penelitian, tapi dia bisa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh, sekarang ini kita lagi menangani soal sampah di Medan. Ya. Dengan kerjasama antara pemerintah Kota Medan dengan USU dan Deli Serdang. Ya. Ini sedang kita lakukan kajian-kajiannya. Mudah-mudahan nanti hambatan-hambatan yang 10 tahun lalu Kota Medan sudah menjadi masalah sampah ini, rekomendasi kebijakannya bisa aplikatif. Itu yang kami sedang lakukan. Kami coba ini sekarang. Jadi USU itu kontribusi positifnya untuk menyelesaikan satu masalah sosial di pemerintah ini, di masyarakat ini, itu bisa terlihat lebih nyata. Kira-kira gitu. Oke. Pak, mungkin bisa sedikit saja Pak diberikan kepada pemirsa di rumah tanggapan Bapak nih sebagai rektor terpilih pertama dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kalau ditanya itu susah juga jawabnya. Tapi ini kayak air mengalir sebetulnya. Saya tidak pernah meminta dan tidak pernah membayangkan misalnya alumni FISIP sudah pernah menjadi rektor. Ya. Dulu pernah juga Pak Profesor Subilhar, tapi sementara ya, PJ, pejabat sementara yang kurang lebih 9 atau 10 bulan waktu itu. Nah sekarang sudah terpilih definitif. Kalau ditanya bagaimana tanggapannya, ya tadi saya sebenarnya tidak pernah merencanakan khusus, misalnya setelah jadi dosen terus kemudian mengajar sekolah S1. Terlalu berambisi begitu Pak ya? Untuk jadi rektor itu enggak juga. Nah karena ini kita seperti mengalir aja. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah how to respond perubahan itu ya secara cepat itu. Jadi orang yang baik itu dan bertahan itulah orang yang bukan pintar, tetapi orang yang bisa merespon perubahan dengan cepat dan tahu kapan mengambil satu tindakan. Ya itulah kelebihan orang FISIP kira-kira. Ya pemirsa, luar biasa sekali memang visi misi dari Pak Rektor ini. Tadi sudah dikatakan juga bagaimana akan membaurkan antara ilmu eksak dan juga ilmu sosial yang ada di Universitas Sumatera Utara ini. Dan nanti setelah ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan untaian nasihat menyentuh kalbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Medan dalam program 1 Jam Lebih Dekat. Masih bersama dengan Dr. Mudanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara. Nah Pak, tadi kita sudah berbincang mengenai kiat-kiat sebagai rektor termuda dan juga tanggapan ataupun bagaimana Bapak bisa menjadi seorang rektor pertama nih Pak dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, salah satu yang juga menarik dari Pak Dr. Mudanto Amin ini pemirsa adalah beliau banyak sekali prestasinya di bidang penelitian ya Pak ya, jurnal riset penelitian. Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih Pak prestasi-prestasi yang sudah Bapak dapatkan sepanjang menjadi seorang akademisi saat ini? Ya, kalau untuk yang tulisan itu sebenarnya saya tidak begitu banyak juga. Ya. Tapi adalah, ada di H-indeksnya sudah tercapai ya. Nah, ini kan kelemahan kita ini yang saya tutupi itu kadang duduk di depan komputer selama beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah tulisan. Itu yang waktu yang paling berharga dan paling nikmat sebenarnya, duduk di depan komputer lalu kemudian asik di situ, bahkan bisa sampai 2-3 hari, 4 hari kemana-mana itu. Terpakus pada layar komputer saja gitu? Ya, itu satu. Baru yang kedua, hunting jurnal. Nah ketika hunting jurnal ini saya harus minta bantuan memang. Bantuan dari, kalau kita di sini ada namanya KPI, Klinik Publikasi Ilmiah. Kita
bos minta tolong lah bos, ini mana yang bisa kira-kira dicari. Jadi mereka itu tahu, ada triknya, ada triknya. Oh, jurnal ini bisa, jurnal ini agak sulit, jurnal ini yang sedang, gitu ya. Lalu memang masih dalam indexing. Nah, setelah mereka kasih clue-nya itu, terus yang selanjutnya, ya sudah diselesaikan sesuai dengan formatnya. Pekerjaan item ini, itu menurut saya pekerjaan yang cukup menarik dalam kaitan dengan publikasi ilmiah ini. Karena di situ ada trik, selain kita bahas tentang substansi ya. Saya tiap tahun mengupayakan agar ada satu tulisan yang terbit di jurnal internasional. Karena itu menjadi tugas kita, kewajiban kita. Sebagai seorang akademisi? Sebagai seorang akademisi itu minimal satu tulisan tiap tahun. Nah, baru-baru ini saya rektor ini, saya sudah di-acceptance satu tulisan. Nah, makanya saya merasa surprise di tengah-tengah kesibukan ini. Oh, masih ada satu tulisan saya tahun lalu yang belum saya apply ya, yang belum saya submit. Kemarin submit, sudah tahun lalu submit, baru sekarang sudah ada jawabannya. Itu satu tulisan itu bisa paling cepat makan waktu 4 bulan, paling cepat. Untuk pengerjaannya, Pak? Untuk pengerjaan itu. Nah, kita sekarang sedang mengejar, di USU sendiri sedang mengejar untuk publikasi kita ini ya. Tapi kan kita harus jadi role model, karena kita kalau nyuruh orang lain menulis, tapi kita nggak punya tulisan, aneh juga. Maka kita harus tetap memelihara satu saja produksi kita di tulisan ini. Masa kita nyuruh orang, tapi kita nggak berbuat seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Makanya tadi mulai kemarin kita rancang terus agar tahun ini kita perlu kira-kira 2000 tulisan, 1.700 sampai 2.000 tulisan, minimal 1.750 untuk melewati angka tahun lalu. Tahun lalu kita 1.600-an, tahun ini harus 1.700-an. Dan itu hasil penelitian bukan hanya bagi para dosen, tapi juga mahasiswa begitu Pak ya? Iya, mahasiswa yang menggunakan nama USU ya. Ya, mahasiswa itu dan dosen kalau bisa tahun ini 1.700, dan memang harus bisa sampai 2.000. Nah, itu karena kita mengejar internasionalisasi. Ini gak gampang memaksa orang untuk, ya nggak maksa lah ya, apa namanya, meminta orang atau membiasakan dosen itu bisa melakukan sebuah penelitian gitu Pak ya. Kata bisa itu kita nggak tepat juga, karena itu tugas fungsi dosen. Jadi dibayar oleh negara itu untuk melakukan tiga tugas kan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mendorong agar mereka terbiasa, itu yang punya tantangan sendiri. Nah, kita harus menjadi orang yang melakukan itu juga. Kalau nggak, kan nggak bisa kita menyuruh atau sebagai contoh begitu Pak ya. Role modelnya harus kita. Ya, sejauh ini seperti apa Pak? Apakah sudah persentasenya sudah besar begitu Pak selama Bapak menjabat sudah 3 bulan ini Pak? Ini baru dapat 226 tadi saya cek, 226 publikasi. Dan ini masih kan bulan 4. Biasanya itu nanti setelah akhir dari riset ini di bulan-bulan 11, 10, 11 itu baru nambah bisa sampai ribuan. Tapi dengan start di awal ini di 226 itu mudah-mudahan bisa tercapai sampai ke 2000 di akhir tahun. Akhir tahun ini Pak. Dan kita terus melakukan ini nih, pendampingan. Riset ini, tulisan ini penting sekali bagi pemeringkatan universitas. Oleh karena itu kita harus serius di sini. Ya, mungkin bisa diberikan Pak kepada pemirsa di rumah. Kira-kira trik-triknya seperti apa Pak untuk bisa penelitian kita ini tembus untuk ke jurnal internasional? Ya, menulisnya itu triknya begini aja. Yang saya pernah simpulkan dari beberapa model itu. Kita menulisnya satu fokus saja. Meskipun topiknya itu kecil, tapi dia mendalam dan punya efek global. Contoh misalnya begini, kita punya yang namanya Dalihanatolu ya. Apa itu Pak? Dalihanatolu ini nilai yang diyakini dalam sistem kearifan lokal masyarakat Batak sebagai sebuah nilai atau keyakinan kedamaian bagi kehidupan kultur di masyarakat Toba. Jadi seorang jenderal bahkan misalnya punya pangkat tertinggi, tapi dia masuk ke Dalihanatolu ini itu harus menyesuaikan
strukturnya di sini juga. Jadi belum tentu seorang jenderal di masyarakat Daliana Tolu, masyarakat Batak Toba ini, itu dihormati sebagai seorang jenderal. Pada saat yang sama dia harus berperan sebagai seorang pembantu juga begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi dia tidak mesti selamanya dalam sistem Daliana Tolu ini itu punya membawa gelar, jabatan dan pangkat dalam masyarakat ini, enggak juga. Harus membayar juga dengan masyarakat lokal begitu Pak. Nah, ini kan nilai ya. Jadi nilai ini kalau dibawa untuk bisa melihat pelajaran mengenai kohesi sosial. Kohesi sosial dari semua perbedaan keragaman yang ada di Indonesia ini, yang ada di Sumatera Utara ini. Dan nilai keyakinan Daliana Tolu itu dianggap sebagai ajaran yang bisa membawa kohesi sosial dan bisa dicontoh oleh masyarakat internasional. Itu yang saya sebut nilai lokal yang kemudian bisa diangkat ke dunia internasional, bahwa ada pelajaran di Sumatera Utara mengenai Daliana Tolu yang mengajarkan mengenai nilai kohesi sosial yang bisa dipraktekkan di tempat-tempat lain di dunia, di negara lain yang sekarang sedang menjadi konflik. Itu kira-kira begitu. Jadi menulis Daliana Tolu tapi dalam perspektif global, itulah yang sebetulnya menjadi kiat atau menjadi trik sendiri untuk bisa menulis di dunia internasional itu sebagai contoh begitu. Jadi karena itu merupakan suatu hal yang menarik bagi dunia internasional begitu Pak ya? Iya, atau di bidang lain banyak ya, kedokteran itu kan banyak, meskipun dia kecil-kecil penemuannya atau sangat spesifik temuannya, tetapi ini bisa mempengaruhi kehidupan internasional, memberikan penyelesaian jalan keluar dari sebuah masalah yang terjadi di dunia internasional. Mungkin bisa diberikan sedikit kepada pemirsa di rumah Pak, salah satu penelitian Bapak yang sudah saat ini tembus ke jurnal internasional. Ya, mengenai ini sekarang yang kemarin itu adalah soal transaksi politik yang terjadi pada setiap pemilu. Dari transaksi politik ini Anda dibayar untuk memilih saya gitu. Dan ternyata transaksi politik ini oleh budaya kita itu sudah biasa. Jadi budaya kita yang biasa itu misalnya budaya lamaran. Melamar dalam perkawinan itu kan ada lamaran. Nah, budaya Jawa, budaya misalnya Batak, Minang, Melayu, itu Anda akan dikenakan cas atau membayar pada saat ritual adat itu ya, untuk misalnya calon pengantin pria mau masuk ke calon pengantin wanita. Jadi rombongan itu akan di stop. Ini arah-arahan ritual budayanya ya, di stop. Terus Anda harus membayar sesuatu untuk bisa menembus brigade itu. Begitu, Pak ya? Seperti pertukaran sosial begitu Pak ya? Iya, jadi transaksinya di situ kan ada, karena ada transaksi uang di situ. Nah ini yang jadi ternyata transaksi di politik itu sudah biasa masyarakat di kita. Nah ini yang saya tulis, lalu saya angkat bahwa sebetulnya pemberian sesuatu untuk bisa mengikuti apa yang dia maui itu dalam politik biasa dalam masyarakat kita. Lalu apakah kemudian nilai ini ketika dibawa dalam ranah formal itu akan mengalami sebuah masalah kan? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sebetulnya beda antara kultur yang terjadi dengan peristiwa politik yang sedang kita lakukan. Nah, tapi bagaimana bisa agar ini sesuai? Atau ini ya, ini yang saya bahas lebih dalam di situ. Ya, nah itu dari pemirsa sudah dijelaskan bagi Anda yang ingin mempunyai penelitian bisa tembus ke jurnal internasional. Tadi sudah diberikan cara-cara dan juga kiat-kiat dari Pak Dr. Rumanto Amin yang sudah banyak sekali Pak ya, penelitian Bapak yang sudah tembus ke jurnal internasional. Ya. Atau kita jalan, boleh keluar Pak, untuk membicarakan hal lain-lain. Sambil lihat kampus juga Pak. Iya, sambil kita lihat nanti di sini banyak pohon rindang, bisa kita lihat-lihat. Ada kalau di depan itu kan banyak, itu ada kolam ya. Baik. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Dr. Rumanto Amin di luar nanti agar lebih suasananya lebih enak dan juga menikmati suasana kampus yang asri ya Pak ya. Setelah yang suasana kampus yang asri ya. Pak. Di sini kita akan mendapatkan tausiah dan siraman ilmu. Manusia serakah dengan harta,
serakah dengan pangkat jabatan menyebabkan mereka jauh dari agama. Kita diberikan oleh Allah jabatan, harus jadi pejabat yang adil dan bijaksana. Mengambil pelajaran. Mereka jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan mereka. Lebih banyak yang berdoa, lebih cepat dikabul doa kita insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Rumah Mama Dede di TV One. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Medan dalam program 1 Jam Lebih Dekat bersama Pak Dr. Puryanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara. Ya Pak ya. Ya, inilah suasana luar kampus kita, kampus susu yang asri. Di sini ada 112 hektar. Ya Pak. Tapi kita sudah masuk dalam Green Metric, penilaian Green Metric, bahwa kita termasuk kampus yang melakukan green yang cukup baik. Penghijauan ya. Begitu Pak. Penghijauan yang cukup baik antara infrastruktur fisik dengan pepohonan penghijauan itu sudah sesuai. Sudah sesuai semua Pak ya. Di sini Pak saya lihat ada binatang-binatang. Ya itu ada rusa, ada burung, penangkaran burung. Nah ini kita kenapa ini penting ya? Kan siklus ekosistem alamnya harus terjaga juga. Ada pohon, ada hewan, peliharaan. Rusa itu dari Australia itu. Dari Australia langsung didatangkan Pak? Dari Australia itu. Sumbangan dari para alumni kemarin itu untuk bisa kita pelihara. Tapi nggak murah juga biaya. Dan ini apakah juga digunakan sebagai pembelajaran bagi mahasiswa juga Pak? Enggak sih, karena sebagai ini aja Pak ya? Untuk apanya, kemarin pembibitan apanya ini untuk peternakan sudah di kampus Kuala. Di Kuala kita ada 300 hektar. Oh begitu Pak, sudah jadi atau dalam masa pembangunan? Dalam masa pematangan lah, pematangan lahannya. Jadi pembangunan infrastruktur lahannya itu sedang mau kita rencanakan untuk 5-10 tahun ke depan. Jadi ada perluasan kampus di kampus Kuala yang lebih asli dari sini, lebih sejuk dari sini, lebih hijau lagi pastinya Pak. Iya, itu. Ya. Mengenai saat ini juga infrastruktur kampus kita sudah baik gitu Pak ya, dan juga penghijauannya sangat luar biasa dan dilengkapi dengan adanya binatang-binatang dari luar negeri. Dan berbicara mengenai kampus nih Pak, kita saat ini konsep dari pemerintah adalah kampus merdeka Pak. Dan yang saya tahu adalah Bapak adalah salah satu orang yang turut ikut merumuskan nih Pak program kampus merdeka dari pemerintah. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit mengenai program ini Pak? Ya, saya beberapa kali memang berdiskusi ya dengan penggagas kampus merdeka ini. Jadi sebetulnya sederhananya adalah kampus merdeka ini, Merdeka Belajarnya dibuat untuk mengurangi kesenjangan antara dunia industri dengan kampus. Dunia pendidikan. Nah, kalau dulu misalnya orang tamat terus kemudian harus bekerja kan, tapi pada saat di kampus dia tidak terbiasa untuk bisa masuk dunia kerja. Jadi begitu dia tamat, dia kadang-kadang gelagapan itu. Kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan dunia kerja itu dia agak lama proses penyesuaiannya. Butuh penyesuaian juga Pak. Nah, jadi selama di kampus kita harus menyiapkan satu masa atau satu waktu yang kemudian dia merasa bahwa dunia kerjanya kayak gini, tapi masih dalam tahap kampus. Begitu, Pak, ya. Intinya sebenarnya begini, bagaimana membuat mahasiswa itu belajar untuk bekerja. Ya. Kira-kira gitu. Dan mereka siap untuk dunia kerja setelah tamat dari dan sudah ditius kan. Itu yang pertama. Ya. Baru maksud yang kedua itu, kadang-kadang mahasiswa ini masuk ke satu prodi, itu dia salah jurusan pernah. Salah prodi itu banyak yang kalau saya wawancarai rumahnya orang itu, mahasiswa ini, saya sebenarnya dulu nggak mau masuk sini Pak. Saya mau masuk di prodi lain. Gitu. Lalu kan nggak ada, dia kan nggak bisa ketika dia sudah masuk, dia kan nggak bisa keluar dari situ. Iya, karena sudah berada dalam. Maka dia harus mengikuti pelajaran yang ada di prodi itu. Iya. Kampus Merdeka ini membuat relaksasi kurikulumnya. Oke, kalau Anda salah masuk di sini, Anda mau misalnya mendalami satu bidang ilmu lain, silakan bisa. Oh, itu bisa begitu Pak? Bisa. Itu seperti apa caranya Pak? Ya dia tinggal memilih prodi mana yang dia suka di dalam mata kuliah di prodi mana itu, dia tinggal pilih. Jadi tinggal mengambil beberapa pelajaran. Iya, mata kuliah di prodi lain yang dia suka, dia udah pilih. Gitu. Sudah bisa. Berarti bisa mengambil SKS di prodi yang saat ia jalani yang memang dia rasa tidak suka dan memasukkan pembelajaran yang dari prodi yang ia suka. Iya, yang dia suka. Jadi ada mix itu yang dia dapatkan. Jadi sebenarnya dua inilah yang menjadi poin penting dalam
program Merdeka Belajar. Nah, cuma banyak hal yang harus disiapkan. Misalnya tadi yang saya sebut, dosennya harus bisa memahami ini, mahasiswanya juga harus bisa taat terhadap rel yang dibuat sama universitas. Prosesnya baru berjalan setahun ya, 2020 ke 2021. Nah, ini kan diserahkan penuhnya oleh kampus. Jadi USU, fakultas, dan ada 47 program S1 yang harus mempersiapkan kurikulumnya, harus mempersiapkan metode pembelajarannya, harus juga menjalin mitra dengan dunia industri. Ini tantangannya. Sejauh ini Pak di USU seperti apa Pak dalam penerapan kampus Merdeka ini? Seperti salah satunya tadi Bapak katakan bahwa adanya mitra dengan beberapa industri di luar kampus. Jadi berbarengan nih kita lakukan ini. Yang pertama kita selesaikan dulu adalah fondasinya, kita letakkan. Fondasinya itu begini, aturan-aturan yang menghambat tadi, menghambat misalnya mahasiswa keluar, lalu kemudian dosen keluar, lalu kemudian mahasiswa bisa mengambil lintas prodi, itu kita urai dulu semua. Dan sekarang sedang dirumuskan peraturan rektornya. Mudah-mudahan di bulan 5 atau bulan 6 ini sudah selesai insya Allah. Lalu yang kedua, kita harus sedang melakukan dekonstruksi kurikulum. Jadi kurikulum di prodi itu mau kita lakukan penyesuaian nih sekarang. Jadi kita harus berikan pilihan kurikulum pada mahasiswa untuk dia bisa tadi magang di luar dalam waktu yang cukup bulan gitu, Pak, ya. Lama ya. Kemudian juga mahasiswa bisa mengambil prodi mata kuliah di prodi yang lain. Itu kita sudah berikan penyesuaian kurikulumnya sekarang ini. Dan ini akan selesai di bulan 6. Bulan 6 tahun ini Pak. Bulan tahun Dan ini. akan diterapkan di bulan 6. Enggak, di bulan 8 ajaran baru sudah bisa diterapkan. Nah, harus dipahami ya bahwa Merdeka Belajar ini tidak ada paksaan. Jadi mahasiswa yang mengambil skema Merdeka Belajar sudah ada. Jadi nggak juga semua mahasiswa akan mengambil program ini, tapi kita berikan penyesuaiannya. Dan ini ada yang ketiga lagi, ini soal kompetisi. Jadi begini, misalnya kita sudah bersepakat dengan satu perusahaan atau dunia industri. Dunia industri ini sebut saja perusahaan X. Perusahaan X ini butuh profil tenaga kerja yang ini. Dia butuh profil kriterianya ya, dengan kualifikasi tertentu. Maka kita harus melakukan seleksi di sini. Kita harus melakukan seleksi di mahasiswa di semester 5 ini. Kita seleksi. Sudah di semester 5 sudah bisa Pak ya? Sudah bisa. Kita umumkan ada proses magang bersertifikat di perusahaan X yang dibutuhkan dan kualifikasi ini. Lalu dia melamar. Kita seleksi. Yang menyeleksi itu kita mewakili kampus, dosen, dan kemudian mewakili dari perusahaan X itu. Oh, juga turut ikut andil? Ya, misalnya dia melamar 100. Mungkin dari situ sebut saja lulus 5. 5 yang memenuhi kriteria ya. Maka 5 ini full lah nanti dia bekerja di perusahaan X itu. Kelima-limanya begitu? Lima-limanya. Terus yang lain gimana? Yang lain kita yang urusi. Jadi USU membuat skema pembelajaran experience sendiri. Nah, itu makanya nanti kita akan merancang di internal kita dalam tahun ke depan ya, bukan tahun ini ya. Ini sekarang kita sedang buat modulnya, membuat semacam pekerjaan industri yang ada di internal kampus, sehingga yang tidak lulus tadi itu, tapi masih mau menginginkan masuk dalam konsep Merdeka Belajar, dia masuk kemari. Bisa dilatih berarti gitu, di dalam internal kampus. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini, sehingga semua mahasiswa punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bekerja itu, meskipun dunia industrinya tidak ada di luar kampus gitu, di perusahaan yang profesional gitu Pak. Iya, tidak dia bisa menemukan profil yang cocok. Nah, kan tidak semua orang atau tidak semua mahasiswa yang bisa memenuhi persyaratan profil yang dibutuhkan oleh dunia industri. Mungkin saja mereka harus kita upayakan untuk bisa entrepreneur, untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang handal juga. Nah, itu yang kita latih di sini. Nah, itu yang kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan industri inkubatornya. Jadi ide-ide kreatif itu bisa kita terus kembang biakkan di dalam lingkungan kampus. Dan yang menjadi salah satu juga program yang saat ini sedang dilakukan untuk hampir semua universitas ataupun perguruan tinggi Pak, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah,
Bapak selaku tim perumus dari program Kampus Merdeka ini, kira-kira sedikit saja Pak, apakah dengan pembelajaran jarak jauh ini akan baik untuk generasi ke depannya? Nah, nggak ada sebetulnya yang bisa menggantikan tatap muka ya. Itu nggak ada. Dan sekarang pun dari kajian psikologi, memang akibat dari learning, e-learning itu atau belajar daring itu mempengaruhi psikologi anak, itu pasti. Karena bertemu dengan orang itu tidak akan bisa digantikan dengan bertemu dengan monitor. Tidak langsung itu. Nah, jadi ini harus kita antisipasi. Makanya kita berupaya di tahun ini ya kalau bisa kita sudah melakukan hybrid. Hybrid itu ada kuliah di kelas, ada kuliah begitu. Ya digabungkan, ada yang di kelas, ada yang daring. Jadi misalnya satu lokal itu ada 50, maka 25 yang bisa daring dan 25 yang luring, yang pertemuan kelas, dan diganti. Tapi itu pun tergantung dari ketentuan dan ketetapan pemerintah. Karena dari anjurannya, kalau yang merah, kondisi masih merah, tidak boleh tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, lalu bagaimana sebenarnya yang perlu kita antisipasi? Paling nggak lab, praktek itu harus langsung. Jadi itu juga mengurangi beban psikologis dari anak-anak yang belajar di rumah itu. Tapi tetap pembelajaran luring ataupun tatap muka harus dilakukan dengan penggabungan, dan yang pasti tetap diajarkan dengan laboratorium ya Pak ya, begitu Pak ya, agar mahasiswa ini tetap bisa mengasah kemampuannya secara langsung. Ya, yang di lab itulah yang kita nanti semester ini pertemuan tatap muka. Baik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi Pak nanti mengenai bidang keilmuan Pak Dokter, yaitu ilmu politik. Setelah yang satu ini tetap di Apa Kabar Indonesia Medan. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat di TV One. Banyak kasus dan peristiwa yang akan diungkap. Menelusuri kasus demi kasus dengan investigasi yang lengkap. Telusur setiap Rabu pukul 10 malam. Ya pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Medan dalam program 1 jam lebih dekat. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang secara menyeluruh ya mengenai program Kampus Merdeka, yang juga Pak Dr. Budianto Amin ini merupakan salah satu tim perumus ya Pak ya dalam program Kampus Merdeka Belajar yang saat ini sudah diterapkan di Indonesia. Dan sekarang saya akan berbincang-bincang mengenai bidang keilmuan dari Pak Dokter, yaitu sudah menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang ilmu politik di Universitas Indonesia. Dan saya akan menanyakan nih Pak, pertama Pak, di Indonesia saat ini seperti apa Kak, dalam pandangan Bapak keadaan politiknya saat ini? Ya, sekarang dalam proses konsolidasi dan kita menuju capaian perolehan demokrasi yang substantif. Jadi sekarang kalau dulu pemilu dilaksanakan, tetapi hasil dari pemilu belum bisa menjawab kesejahteraan masyarakat. Nah sekarang itu dalam proses ke sana. Hasil pemilu diharapkan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Itu yang sedang terjadi di Indonesia ya. Dengan nanti ada pemilu serentak, pilkada serentak, itu kita berharap program pemerintah dari mulai pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten kota itu bisa punya benang merah. Kalau sekarang belum masih, tapi menuju ke sana begitu. Ya, menuju ke sana. Ada beberapa, tapi tidak bisa dipaksa ya. Kalau nanti setelah pemilu serentak, pilkada serentak, mungkin saja program itu bisa punya benang merah, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten kota di bawahnya ini itu bisa secara kontinu dan rutin itu melihat apa yang menjadi persoalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah Pak, sebelum kita kembali membahas mengenai sistem perpolitikan di Indonesia, nah saya ingin membahas yang ada saat ini Pak di Universitas Sumatera Utara. Seperti apa Pak mekanisme perpolitikan di sini, baik itu dari segi pihak akademisi, dosen, hingga mahasiswa?
yang diketahui banyak sekali organisasi mahasiswa di sini, Pak. Iya, itu kan belajar ya. Iya. Jadi politik itu nggak bisa kita hindari. Iya. Jadi saya pun heran juga kenapa di kampus itu dilarang partai politik masuk. Itu berkali-kali saya merasionalkan banyak orang ya. Kita hidup di arena politik. Ya. Dan sekarang kenapa kita hindari? Justru yang paling penting di pendidikan, dunia pendidikan, disemailah orang bisa mempelajari mengenai ideologi, mengenai pilihan, mengenai partai politik secara lebih luas. Ya. Kenapa? Karena partai politik ini sebetulnya lah yang menjadi ide dan cikal bakal pemerintah. Jadi kalau kita tidak mengenal partai politik, bagaimana kita mengenal pemerintah kita? Ya. Nah, saya melihat misalnya organisasi intra ekstra di kampus ini yang mahasiswanya itu kan belajar ke sana. Ya. Nggak boleh kita stop. Kita larang begitu. Nggak boleh. Nah, itu karena proses pembelajaran mereka untuk mengetahui nanti perbedaan pendapat, pandangan-pandangannya. Dan kita nggak boleh kemudian mengintervensi gerakan ini. Yang kita lakukan adalah membuat penataan. Penataan itu maksudnya Anda kalau mau melakukan ini jangan rusuh, jangan kemudian jadi anarkis. Lebih ditertibkan begitu, Pak. Iya, karena politik anarkis itu nggak boleh juga dalam disiplin ilmu politik kami itu nggak boleh. Anarkis itu tidak dibenarkan. Jadi kalau kita masuk ke wilayah politik, maka yang paling penting adalah menghargai yang namanya perbedaan. Ya. Nah, belajar menghargai perbedaan, belajar menerima kekalahan dan menghormati kemenangan, itu paling sulit bagi seorang manusia. Ya. Nah, kita mulainya dari sekarang lah, dari anak-anak mahasiswa ini kan. Kalau Anda mau menang ya berusaha keras. Ya. Anda harus berpikir, Anda harus bisa melakukan apa saja yang itu bisa mendapatkan apa yang Anda maui. Ya. Nah, kita sebagai pimpinan kampus memberikan rel saja sih bagi mereka. Fasilitas juga, Pak ya? Ya, rel itu termasuklah fasilitas itu. Jangan anarkis, jangan pernah melukai orang lain secara fisik, kemudian juga bicara kasar, itu nggak boleh sih. Semuanya harus dibicarakan dengan cara musyawarah begitu, Pak ya? Iya, yang beretika. Jadi peradaban itu kan lahir dari sebuah perkembangan demokrasi ketika kita bisa mengutarakan pendapat kita secara lebih beradab. Beradab itu berarti menghormati orang lain. Meskipun orang lain itu kita nilai lebih rendah dari kita, tapi tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa dia lebih rendah daripada kita. Oke, Pak. Nah, kembali ke politik nasional nih, Pak. Banyak yang mengatakan bahwa Pilkada Medan kemarin nih, Pak, sebagai termasuk salah satu representasi dalam perpolitikan dalam kancah Republik Indonesia nih, Pak. Ini seperti apa pandangan Bapak? Enggak juga sebetulnya. Ya, karena figurnya itu, calonnya itu adalah salah seorang yang menantunya Pak Jokowi itu. Tapi itu ya saya sebut, itu berkaitan dengan hak. Jadi masa sih seorang kerabat dari presiden itu kemudian tidak boleh mencalonkan? Itu dalam politik semua boleh. Semua boleh. Semua punya hak yang sama. Siapapun itu, selama dia masih mengikuti aturan-aturan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kemarin terjadi di Medan itu, selain itu kemudian menjadi perhatian nasional, mengingat bahwa ada dua, anaknya dan kemudian menantunya. Maka jadi perhatian nasional. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya, bahwa Pilkada Medan itu dari semua proses yang ada dan hasilnya itu sudah diakui prosesnya ya, maksudnya tidak ada lagi yang protes di situ. Sudah diresmikan begitu, Pak? Sudah dilantik, berarti itu adalah sebuah pengakuan penyelenggaraan Pilkada Medan itu berjalan secara demokratis. Jadi yang diragukan sebelum-sebelumnya berarti tidak terjawab dalam proses pilkada itu. Kita tinggal lihat saja nanti gerakan dari politik terpilih yang sudah dilantik ini untuk membawa perbaikan di Medan. Kalau dia menyatakan atau ditunjukkan sebuah perubahan yang signifikan, paling tidak meletakkan fondasi untuk perubahan di Medan ini sesuai dengan masalah yang ada, maka dia bisa kita sebut sudah melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara dan terlepas dari tuduhan-tuduhan yang selama ini diberikan kepada dia yang tidak baik. Itu kita tunggu dalam beberapa bulan-bulan ke depan ini. Kita lihat bagaimana perannya dalam membangun kota. Iya, dalam melakukan perubahan itu yang menuju ke arah yang lebih baik. Ya, mengenai sistem politik ini, Pak,
seperti apa yang Bapak lihat dari perkembangan perpolitikan di Indonesia saat ini, apalagi di Kota Medan saat ini? Seperti apa Pak ke depannya? Medan itu kita sebutlah sebagai sebuah miniatur Indonesia ya. Ya. Karena di sini suku dan agamanya itu sangat beragam. Berbaur begitu Pak. Beragam, berbaur. Nah, kalau misalnya proses ini bisa dijaga dalam semua event politik, maka sebetulnya Medan itu bisa digambarkan sebagai miniatur Indonesia yang sebenarnya, ya. Jadi hidup di Kota Medan ini, kalau mau berpolitik di Kota Medan ini, itu sebenarnya tidak gampang, karena ada banyak faktor dan ada banyak orang dari sisi agama, suku, ras, adat harus dikelola dengan baik secara proporsional. Proporsional itu maksud saya semua orang bisa merasakan manfaat dari yang diberikan. Politik Medan ini menggambarkan politik nasional, sehingga orang yang pernah dan tercatat bisa mengelola politik Medan secara lebih baik, itu berpotensi menjadi tokoh nasional. Saya kira gitu. Jadi urutannya seperti dari kota ke provinsi dan bisa menjadi ke nasional. Ke nasional karena keberagamannya itu. Nah, persoalannya kita sekarang ini adalah kita agak sulit di Kota Medan ini, orang-orang Medan ini, untuk menghargai para pemimpin. Itulah tugas dari tokoh, termasuk juga dunia pendidikan, memberikan pemahaman seperti itu. Pemahaman kepada segenap anak bangsa ini, hargailah pemimpinmu. Dalam agama kan juga begitu. Ya, betul. Pemimpin itu harus dihargai, umara itu harus dihargai. Kalau enggak, ya nanti kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang dihargai juga. Ya. Pada saat kita memimpin, kita nggak juga dihargai, tapi kita harus terbiasa dulu menghargai pemimpin itu sebagai orang yang perlu kita hormati dan perlu kita taati apa perintahnya. Selama itu memang membawa manfaat bagi banyak orang. Ya. Nah, tantangan seperti apa Pak kira-kira nih yang akan dihadapi oleh Wali Kota Medan terpilih yang terbaru? Mengingat Bapak bilang juga di Medan ini sebagai representasi perpolitikan nasional. Gitu. Ya, tantangannya cukup berat. Ya, tantangan pertama adalah tantangan untuk bisa memberikan kontribusi, jadi semua warga itu bisa memberikan kontribusi yang positif untuk perbaikan masalah di tempatnya. Ya. Seperti contoh misalnya soal sampah. Ya. Ini baru kita kemarin riset kan. Itu banyak masyarakat yang menganggap bahwa sampah itu bukan kewajiban dia. Ya. Sampah itu memang kewajiban pemerintah. Dinas kebersihan begitu Pak ya? Iya, dinas kebersihan atau petugas sampah itu. Lah, kalau ini yang menjadi mindset banyak orang, itu dari kami tanya kemarin menyebarkan 100 kuesioner, itu 61,5% menjawab bahwa itu urusannya petugas kebersihan. Ini menandakan belum adanya kesadaran. Padahal itu sampah dia sendiri. Ya. Nah, itu yang perlu kita berikan edukasi yang cukup kuat ya di situ ya. Baik. Dari pribadi sampai ke tokoh masyarakatnya. Ya, baik pemirsa. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya dalam perbincangan selama 1 jam ini bersama Pak Dr. Muryanto Amin, dan mulai dari sistem perpolitikan, bagaimana visi misinya terhadap Universitas Sumatera Utara, dan ingin merubah berbagai macam aturan-aturan yang dianggap sudah kaku ataupun lama begitu Pak ya. Dan itu tandanya sudah berakhir program Apa Kabar Indonesia Medan, program 1 jam lebih dekat bersama Pak Dr. Muryanto Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan kita nanti akan kembali berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh lainnya dalam episode berikutnya. Untuk itu saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Medan dalam program 1 jam lebih dekat.